allafa baina qulubina bil iman wal islam والذي أمرنا باتباع سنة رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Ayah Surah Al-An'am. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku remaja Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini, hari demi hari kita lalui bulan Ramadan ini. Insyaallah malam ini bismillah kita masuki malam yang ke-8. Di dalam 10 hari yang pertama adalah rahmah. Allah benar-benar menurunkan rahmahnya. Mulai awal kita berpuasa dalam kondisi sejuk, damai, dingin dan santai. Mohon Allah mudah-mudahan sampai hari yang ke-29 Allah menurunkan maghfirah dan ridho minan nar sehingga kita semua dalam kondisi sehat walafiat bisa mengakhiri Ramadan ini dengan kamilah syamilah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW menyebut bulan Ramadan itu adalah Syahrul Mumtaz. Kalau dibahasakan Sunda itu bulan dahsyat, bulan ajib. Mengapa? Karena menjelang Ramadan Rasulullah senantiasa bersiap-siap, yasta'id istiqdadan terhadap bulan Ramadan. Ada 3 program. Salah sumber rekaman dari Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan. Yang pertama, Rasul mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan istiqomah saya untuk bisa melaksanakan secara baik dan tertib sholat yang 44 rakaat, arba'u wa arba'i rakaat, 44 rakaat. Ini Allah minta selama bulan Ramadan 44 rakaat. Itu apa saja jamaah? Yang pertama adalah 17 rakaat sholat wajib kita 5 kali sehari semalam itu. Yang kedua 12 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah wa ba'diyah yang mengiringi sholat waktu kita. 4 rakaat adalah sholat duha. Sholat duha salah satu indikasinya adalah strategi memulai akan aktivitas. Karena itu doa kita secara singkat, ya Allah, apabila rezeki yang kau berikan masih dikit, turunkanlah. Ya Allah, apabila rezeki yang kau berikan kepadaku masih di bumi, keluarkan. Jadi ingkana bis sama wa anzilhu ya Allah, wa ingkana fil ard fa akhrijhu ya Allah. Doa kita baru kita memulai aktivitas. Dimulai dari 4 rakaat. Berikutnya 11 rakaat yang tadi kita lakukan sudah 8 rakaat. Anda kita menyelesaikan 57 ayat dalam surat Ar-Rahman dengan tartil, tanwin, fasohah, tajwid dan makhraj yang luar biasa. Ini doa Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah 7 hari ini istiqomahkah kita 44 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 4 rakaat
sholat duha dan 11 rakaat sholat tarawih. Yang kedua jemaah, mengapa Rasul menyebut bulan Ramadan itu syahrul mumtaz, bulan yang dahsyat? Karena Ramadan adalah tempat bulan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Yang turunnya dimulai dengan berkhalwat Rasul di Gua Hira di Mekah, yang ketinggiannya sekian ratus meter dari permukaan laut, yang usia kita 60 tahun ke atas tidak boleh naik turun dari gunung jatuh. Karena itu di bawah 50 tahun boleh naik. Karena itu kalau kita sekarang umroh atau haji, sementara tidak usah naik ke gunung itu, karena di bawah gunung itu sudah dibangun Museum Al-Wahyu. 5 Maret kemarin saya baru pulang dari sana, 13. Di sana ada museum yang luar biasa. Video-videonya yang menunjukkan bagaimana turunnya surat Al-Alaq 1-7, 5 dan seterusnya itu. Kemudian kita bisa duduk di miniatur dari Gua Hira, bisa berfoto. Ada 2 sisi, satu sisi itu mar'ah, satu sisi itu rijal, laki dan perempuan. Tetapi dengan luar biasanya giroh daripada Raja Salman, sekarang gunung itu sedang dikepras sisi kanan dan sisi kiri. Pak, insya Allah kalau Allah mengizinkan kita, memanggil kita dari Buyutullah Baitur Rahman, maka kita akan bisa menikmati naik ke Gua Hira dengan mobil, sehingga di pelataran akan disiapkan semacam stasiun atau terminal, sehingga setelah kita pun insya Allah dengan giroh dari Salman akan bisa. Lalu bagaimana sesungguhnya Rasul berkomitmen untuk mentadaburi Al-Quran? Maka secara dahsyat setiap bulan Ramadan itu jamaah, Rasul khatam Al-Quran yang 30 juz itu 1 kali. Sampai menjelang wafatnya baru beliau pernah melakukan membaca Al-Quran 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Sebelumnya tidak pernah, hanya 1 kali. Padahal pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, saya siap 2 hari khatam Al-Quran. Jangan khatam Al-Quran 2 hari, apalagi khatam Al-Quran 1 hari. Sudah dipastikan tartil, tanghim, fasohah, tajwid, mahrotnya mutlak. Karena batas minimal menghatamkan Al-Quran, kata Rasul, 3 hari, tidak boleh kurang dari 3 hari. Dan hebatnya, istimewanya, setiap Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran didampingi oleh malaikat Jibril. Kita pastikan tartilnya yang micil-micil, tanghimnya yang intonasinya luar biasa, fasohah, pemasangan, menyampaikan lafaz-lafaznya, makhraj huruf dan tajwidnya tentu diislah, ditafsir oleh malaikat Jibril. Sedangkan kita membacanya tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Tetapi paling tidak kita belajar dengan baik, sehingga kita baca dengan micil-micil, dengan takdir yang baik. Pertanyaannya, sudah berapa juz sekarang? Sudah hari yang ke-7 menjelang ke-8. Khatamkah kita Al-Quran itu? Kalau tidak, barangkali berapa juz akan kita hafalkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga jemaah, mengapa bulan Ramadan disebut syahrul mumtaz, bulan dahsyat? Karena Rasulullah menjelang Ramadan itu mengumpulkan rezeki Allah itu qalil wa qalil, sedikit demi sedikit, sehingga di bulan Ramadan itu
Rasulullah cancem tali wadu, membawa rezeki yang dikumpulkan itu untuk disedekahkan kepada sahabat handai tawar dalam bentuk silaturahim yang masih saudara dan agak jauh dalam bentuk silaturahmi, sehingga beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau seorang kepala negara, kerso satu persatu mengetuk pintu handai tawar dan para sahabat sekedar untuk memberikan rezeki yang Allah berikan, sekaligus dalam bentuk kepedulian beliau mengulurkan tangannya untuk meringankan beban jamaahnya dan sahabatnya yang secara finansial sangat membutuhkan. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mulai mengumpulkan beberapa rezeki yang Allah berikan dan insya Allah kita salurkan melalui amil yang ada di masjid ini, atau mungkin langsung wasyirah kita berikan kepada mereka, ya kita yakini bahwa mereka membutuhkan uluran. Coba yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan 3 hal itu. Kemudian ada hadisnya agak panjang, tapi di bulan yang sangat terbatas ini kita sampaikan inti dari hadis yang terkait dengan tema itu. Suatu ketika Rasulullah akan menyampaikan tausiahnya, kemudian beliau datang ke mimbar Rasul yang bertingkat-tingkat itu, sehingga Rasul naik pada tangga yang pertama. Terdengar oleh para sahabat, beliau mendiko amin. Naik tangga kedua, Rasul mendiko amin. Naik tangga ketiga, Rasul mendiko amin. Baru balik badan dan beliau menyampaikan tausiah kepada para sahabat. Selesai tausiah, beliau turun dari mimbar. Sahabat kemudian dengan penasaran bertanya, ya Rasulullah, limadha takulu amin salah sama raj. Rasul kenging menapa dengan ngendika amin kaping 3. Mendengar pertanyaan ini kemudian Rasul dengan senyumnya yang khas ngendika, wahai para sahabat, ketahuilah ketika saya naik mimbar tangga yang pertama dihampiri oleh Jibril. Lalu Jibril berkata, celakalah wahai Muhammad orang-orang yang berada di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqu minan nar, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah lantaran ia terus menambah maksiat dengan dosa-dosanya. Ketika saya naik tangga kedua, Jibril pun menghampiriku. Ia kemudian berucap, celakalah wahai Muhammad ketika namamu disebutkan di hadapanmu dan di hadapannya, tetapi ia tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang di depannya disebutkan asma Muhammad dan ia pedih dan bakhil tidak mau menyebut sallallahu alaihi wasallam. Celaka. Yang ketiga, ketika saya naik tangga mimbar yang ketiga, Jibril pun menghampiriku. Ia berkata, wahai Muhammad, celakalah orang yang masih punya kedua orang tua, tetapi tidak membuatnya ia masuk surga karena ia tidak bisa berbakti, ia tidak bisa birrul walidaini, ia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Justru ia masuk. Karena itu jamaah, kesimpulannya di bulan Ramadan ini insya Allah belum menjenengan dan jam-jam dan menit-menit senantiasa taqarrub ila Allah. Yang kedua, mudah-mudahan ketika asma Muhammad disebut, seraya kita menyambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku yang masih ditemui kedua orang tua, tubalah berbahagia kalian, karena di situ di bawah telapak kaki ibu kita itu adalah jannah.
doa ibu dan bapak kita adalah menjadi sebuah kenyataan. Bagi kita yang sudah ditinggalkan orang tua, maka ada kesempatan untuk berdoa kepada kedua orang tua kita dengan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur kalau makamnya jelas, kita datangi makamnya, kita bersihkan makamnya, kita pandang pusananya itu, kita bayangkan kehidupan ayah ibu kita yang mengantarkan kita ke pondok, yang memberi sana kita beras, kita tepung karena miskinnya orang tua kita, dibawakan tempe 10 bungkus yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian diserahkan kiai, tapi kemudian ditambah dipunyai beras. Kita diantar ke pondok itu belajar Ibriti, Sulam Sapina, tafsir Jalalain, tafsir Barawi, dan seterusnya. Itu harapan orang tua agar menjadi anak yang soleh, mendoakan. Keberhasilan kita sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah hampir 90% adalah doa yang dipanjatkan kedua orang tua kita jam 3 malam bangun dan mendoakan akan keberhasilan kita, sekalipun mereka sudah ada di usia. Karena itu Rasul pernah ketika kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fasuruha. Dulu saya pernah melarang kalian datang ke kubur berziarah, tapi sekarang fasuruha, sekarang berziarah. Mengapa dilarang? Karena para sahabat yang imannya masih tipis, setiap kali ke makam itu membuat gawe, yang merobek-robek bajunya, yang membentur-benturkan kepala, akhirnya pulang dengan pingsan dari semua. Maka Rasul melarang. Tapi ketika keimanan para sahabat sudah kuat dan baik, ia tidak akan nangis di makam, maka fasuruha, maka berziarahlah di makam orang tuamu. Dengan begitu, maka pertama akan menambah keimanan kita, karena kita nanti juga akan mati. Di pintu gerbang pun kita sudah ucapkan, Assalamualaikum ya ahli dia, wa idillahu. Wahai ahli kubur, selamat bagi kalian, dan cepat atau lambat saya juga akan menyusul kalian untuk meninggal. Sehingga menambah keimanan. Yang kedua, melihat usaha itu kita terdahulu. Orang tua ini yang mengantarkan suksesnya kita, doa-doanya yang disampaikan pada mereka. Karena itu jemaah, di akhir tausiah ini mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir dan batin. Setiap ibadah kita, sholat kita, tartil Al-Quran kita, sedekah kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholih dan sholihah, sehingga ketika Allah berkenan memanggil kita, roh berada di tenggorokan, Allah memberikan kekuatan kita untuk melafal la ilaha illallah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi